Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, NPM 19200139, Prodi Manajemen 3, semester 2, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riyadi, Surakarta. Di video kali ini saya akan membahas ataupun menyimpulkan sebuah materi yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Doris Rahmat SH MH, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Materi yang akan saya bahas ataupun simpulkan kali ini yaitu tentang memo dan email. Oke, pembahasan yang pertama yaitu memo. Memo merupakan pesan ringkas, yakni tulisan singkat, jelas dan padat, tentunya mudah dipahami, yang ditujukan kepada seseorang, bersifat informal. Penulisannya pun biasanya tidak lebih dari 10 baris, hanya beberapa kalimat saja. Penulisannya pun juga bervariasi, bisa diketik dan juga bisa ditulis dengan tangan. Untuk selanjutnya, fungsi memo. Fungsi memo tersendiri digunakan sebagai bentuk komunikasi yang berisi arahan, permintaan, ataupun keterangan tentang sesuatu yang harus dilakukan maupun segera diselesaikan. Selanjutnya, tujuan memo. Tujuan memo digunakan untuk meminta atau memberikan informasi maupun petunjuk kepada seseorang yang lebih berkompeten di dalam suatu bidang tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis memo. Jenis-jenis memo tersendiri dibedakan menjadi dua, yaitu memo resmi dan tidak resmi. Sebagai berikut contoh memo resmi, yakni di sini tertera pesan dari direktur untuk manajer pemasaran yang memberikan permintaan yang bertuliskan tolong diarsipkan laporan hasil pemasaran bulan terakhir untuk bahan rapat evaluasi tanggal 30 Desember 2013. Dan selanjutnya sebagai berikut adalah contoh memo tidak resmi, yaitu yang bersifat pribadi. Ada dua di sini contohnya. Lalu saya akan menerangkan perbedaan surat dan memo. Ada tiga yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu memo memiliki struktur yang sederhana, yang lebih simpel untuk disampaikan secara informal. Sementara surat merupakan bentuk pesan yang formal yang lebih terstruktur tersendiri. Yang kedua yaitu memo ditulis menggunakan bahasa sehari-hari, sedangkan surat bentuk pesan yang disampaikan melalui bahasa yang baku. Yang ketiga yaitu memo biasanya disampaikan untuk pihak yang memiliki derajat setingkat, sementara surat ditulis dari atasan ke bawahan ataupun sebaliknya dalam bahasa yang lugas. Di dalam memo terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yang saya ingin sampaikan yaitu kelebihan memo. Memo memiliki kelebihan sebagai berikut. 1. Tidak boros kertas. Yang kedua, lebih praktis dan komunikatif. Yang ketiga, tidak ada rahasia terhadap yang diinformasikan. Yang keempat, bisa dipergunakan oleh siapa saja. Selanjutnya, kekurangan memo. Kekurangan memo yang pertama yaitu ukuran yang terlalu kecil. Yang kedua, tidak bisa menulis dengan banyak kalimat. Yang ketiga, sifatnya lebih terbuka, sehingga bila atasan menulis pesan, semua bisa membaca pesanan tersebut. Yang pembahasan selanjutnya yaitu email. Yang pertama, pengertian email. Pengertian email sendiri singkatan dari electronic mail, merupakan surat atau pesan dengan format digital. Email banyak dapat diakses dengan mudah dari berbagai gadget maupun komputer. Yang selanjutnya, fungsi email. Fungsi email terdapat beberapa fungsi. Yang pertama sebagai media komunikasi, selanjutnya media pengiriman,
Yang ketiga, efektif, efisien, dan murah. Yang keempat, media promosi. Kelima, informasi. Dan keenam, membuat blog atau website. Yang terakhir, membuat sebagai sosial media. Dan berikut adalah tata cara membuat email. Langkah-langkah cara membuat email. Tertera jelas di sini ya, tata cara membuat email. Untuk selanjutnya, tata cara membuka email sebagai berikut. Ini ya sudah tertera dengan jelas. Selanjutnya, tata cara mengirim email sebagai berikut, tertera dengan jelas juga. Selanjutnya, kelebihan email. Di sini saya akan menerangkan ataupun menyampaikan kelebihan dari email itu sendiri. Terdapat 5, yaitu yang pertama, pengiriman sangat cepat. 2, biaya murah. 3, dapat mengirim ke beberapa alamat sekaligus. Yang keempat, surat yang masuk mudah dibaca, disimpan, dan dicetak. Yang kelima, privasi terjamin karena dilindungi dengan password. Di sisi dari kekurangan email sebagai berikut, ada 4 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu rawan penyadapan jika password diketahui oleh orang lain. Yang kedua, kesalahan penulisan alamat email, maka email akan tidak sampai dengan tujuan. Yang ketiga, email dikirim sering gagal. Yang keempat, adanya kemungkinan pemalsuan identitas. Oke, kesimpulan dari materi tadi, dalam berkomunikasi ataupun mengirimkan pesan tidak hanya melalui surat saja, namun juga bisa melalui memo dan email, baik pesan itu formal ataupun tidak formal. Seperti salah satu contohnya, kita mengirimkan pesan media melalui email. Dari situ kita lebih bisa menghemat biaya dan lebih efisien dan efektif. Sekian pembahasan dan kesimpulan dari saya. Kurang kata, lebih kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.